Di dunia olahraga, yang namanya fair play itu harga mati, bro. Soalnya kalau enggak, nanti yang kalah bukan cuma lawannya, tapi juga rasa hormat dan sportivitas. Nah, kemarin di ajang kejuaraan bola voli dunia U21 Putri 2025, ada drama kocak tapi bikin geleng-geleng kepala. Vietnam, yang tadinya pede banget, malah kena kartu merah gede-gede gara-gara bawa pemain tamu, yang ternyata bukan cewek tulen. Ibarat main Mobile Legends, tapi yang mainin akun lu ternyata abang tukang galon, ya pasti ketahuan. Dua pemain Vietnam, Dang Thi Hong dan Puong Quyen, resmi dinyatakan punya jenis kelamin pria. FIVB langsung gaspol, diskualifikasi. Dan hasilnya, posisi klasemen pun diacak-acak kayak mie instan belum direbus. Kasus ini bikin geger seantero turnamen. Gimana enggak, bro? Vietnam yang tadinya duduk manis di peringkat kedua Pool A, langsung digeser keluar arena. Gak ada kata, maaf, atau tolong, cuma out. Alias, angkat kopar. FIVB bahkan sampai keluarin pernyataan resmi. Katanya, sesuai pasal 13.5.2 peraturan acara dan 14.4 peraturan disiplin, pertandingan Vietnam yang ada kedua pemain tersebut langsung dibatalkan. Mereka diusir dari kejuaraan secepat pesawat delay yang akhirnya dapat izin terbang. Dang Thi Hong dan Puong Quyen pun jadi trending di kalangan penonton. Netizen ada yang heran, ada juga yang ngakak. Ini U21 Putri, bro, bukan U21 campur sari, celetuk salah satu komentar di media sosial. Kondisi ini bikin efek domino di klasemen. Serbia, yang sebelumnya duduk di kursi panas peringkat ketiga, langsung melompat ke posisi runner-up Pool A. Kayak dapat tiket konser gratis tanpa harus ikut antre. Puerto Rico yang sebelumnya peringkat keempat ikut naik jadi peringkat ketiga. Sementara Indonesia, yang awalnya cuma di peringkat kelima dengan 5 poin, langsung ketiban rezeki durian runtuh, lompat ke posisi keempat dan lolos ke babak 16 besar. Para fans voli Indonesia langsung heboh. Akhirnya kita masuk 16 besar, walaupun lewat jalur Vietnam Open Gate, kata salah satu pendukung sambil ketawa ngakak. 4 tim yang dipastikan lolos dari Pool A kini adalah Argentina, Serbia, Puerto Rico, dan tentu saja Indonesia. Vietnam, ya, mereka cuma jadi cerita lucu di grup WhatsApp penggemar voli. Di pertandingan terakhir Pool A, Indonesia sebenarnya sempat dibantai Argentina 0-3, 23-25, 18-25, 22-25. Tapi itu nggak bikin nyali tim Srikandi muda ciut. Yang penting lolos dulu, masalah nanti ketemu siapa urusan belakangan, ujar salah satu pemain sambil bercanda. Pelatih timnas, Marcos Sugiyama, tetap kasih pujian buat anak asuhnya. Menurutnya, kerja keras dan kebersamaan sudah membuat tim ini naik level. Bahkan di beberapa laga, mereka berhasil bikin lawan yang lebih kuat ketar-ketir. Sugiyama juga bilang, meskipun kalah dari Argentina, mereka sempat bikin lawan pontang-panting di set pertama dan ketiga. Itu udah pencapaian bagus, katanya. Di babak 16 besar nanti, Indonesia bakal ketemu Polandia yang statusnya runner-up Pool C. Polandia itu kuat, tapi nggak ada yang nggak mungkin, ujar Sugiyama, penuh optimisme. Bagi Indonesia, keberuntungan ini jadi momentum buat tampil lebih berani. Lolosnya mereka bukan cuma soal rezeki dari diskualifikasi Vietnam, tapi juga hasil dari kerja keras di lapangan. Para pemain pun janji bakal tampil habis-habisan. Kita udah dikasih tiket gratis ke 16 besar, sekarang tinggal buktiin kalau kita pantas, kata kapten tim. Meski kasus Vietnam ini bikin geger, FIVB menganggapnya pelajaran penting buat semua tim. Kejujuran dan aturan harus dijaga, kalau enggak, ya siap-siap saja jadi bahan candaan sedunia. Seorang penonton dari Surabaya bahkan bikin pantun buat nyindir kasus ini. Pergi ke pasar beli semangka, bawa ke rumah buat dimakan. Main di voli cewek tapi bawa cowok juga. Ya, siap-siap aja langsung diusirkan. Netizen juga rame bikin meme. Ada yang bikin foto Dang Thi Hong dan Puong Quyen dengan caption, salah masuk pintu turnamen, sambil kasih emotikon ngakak. Turnamen ini memang nggak pernah sepi drama. Tapi kali ini dramanya level internasional. Bayangin, lawan yang lo kira cewek ternyata punya tenaga kayak abang-abang gym. Buat Indonesia, ini momen langka. Biasanya jalur ke babak 16 besar penuh perjuangan, sekarang dibantu pemain tak terduga dari negara lain. Serbia pun ikut senyum lebar. Mereka langsung dapat posisi runner-up tanpa harus buang keringat tambahan. Thanks Vietnam, tulis akun resmi fans Serbia di X Twitter. Puerto Rico juga nggak kalah bahagia. Peringkat naik, tiket 16 besar di tangan, semua berkat satu keputusan FIVB. Di sisi lain, Vietnam harus menghadapi rasa malu internasional. Diskualifikasi di turnamen sebesar ini bukan cuma soal keluar dari kompetisi, tapi juga soal reputasi.
Dang Tihong dan Puong Kuin mungkin nggak ngangka kalau tindakan ini bakal viral ke seluruh dunia. Sekarang nama mereka jadi bahan obrolan di warung kopi. FIVB menegaskan kalau verifikasi jenis kelamin itu penting, demi menjaga sportivitas dan fairness. Nggak peduli lo jago atau enggak, kalau melanggar aturan ya baik, kata salah satu petugas turnamen. Publik pun berharap kasus seperti ini nggak terulang. Kalau mau main, ya main fair. Jangan pakai cheat, ujar salah satu pengamat olahraga sambil ketawa. Indonesia sekarang fokus persiapan lawan Polandia. Meski lawannya tangguh, semangat tim Sri Kandi muda lagi di puncak. Sugiyama bilang, latihan akan difokuskan ke penguatan mental dan teknik serangan. Kalau sudah masuk 16 besar, level permainan harus naik, tegasnya. Para pendukung di Surabaya siap kasih dukungan penuh. Nggak peduli lawan siapa, kita teriakin sampai serak, kata salah satu supporter. Meski masuk 16 besar lewat jalur unik, Indonesia nggak mau dianggap cuma numpang lewat. Mereka ingin bikin kejutan dan membuktikan kalau tiket ini bukan kebetulan. Vietnam, yah, mereka sekarang cuma bisa nonton dari rumah. Semoga aja mereka belajar, kalau ini bukan soal siapa yang kuat, tapi siapa yang jujur. Kalau mau ikut turnamen putri, pastikan pemainnya memang putri. Jangan bikin wasit pusing dan penonton ngakak. Indonesia pun siap melangkah. Dari drama Vietnam sampai duel melawan Polandia, cerita ini udah jadi bagian sejarah voli kita. Di luar lapangan, cerita ini juga jadi bahan diskusi serius. Banyak pelatih dari negara lain bilang, kalau kasus kayak gini bikin citra olahraga jadi kena noda. Turnamen internasional itu bukan tempat eksperimen aneh-aneh, kata salah satu pelatih dari Amerika Selatan sambil nyengir. Bahkan ada pemain Argentina yang nyeletuk usai pertandingan, pantas aja Vietnam waktu itu smashnya keras banget, kirain karena latihan, ternyata, terus dia ketawa ngakak sebelum wawancara selesai. Media olahraga dunia pun nggak mau ketinggalan. Dari Eropa sampai Amerika, semua mengangkat kasus ini di headline. Judulnya macam-macam, mulai dari yang serius kayak Vietnam disqualified from U21 Women's Volleyball Championship, sampai yang nyeleneh kayak To Queenstown or To Be Kings. Di Indonesia, berita ini langsung masuk grup keluarga, grup alumni, sampai grup RT. Nggak cuma pecinta voli, emak-emak arisan juga tahu cerita ini. Waduh, kok bisa gitu ya, komentar salah satu ibu-ibu sambil sareling berita ke WhatsApp. Beberapa meme bahkan mulai muncul di TikTok. Ada yang bikin video parodi, pemain masuk lapangan, lalu di-scan, keluar tulisan, ERROR, gender not found. FIVB sendiri mengaku kasus ini jadi peringatan buat semua federasi nasional agar lebih teliti sebelum mendaftarkan pemain. Biar nggak ada lagi kejutan pas turnamen sudah jalan. Indonesia memanfaatkan momen ini bukan cuma buat senang-senang, tapi juga buat motivasi tim. Pelatih Sugiyama bilang, kalau kita udah dikasih kesempatan, ya jangan disia-siain. Harus fight habis-habisan. Para pemain pun makin semangat. Ada yang bilang, ini kesempatan emas yang jarang banget terjadi. Kalau kita bisa kalahin Polandia, itu bakal jadi cerita keren buat karir kita, kata salah satu pemain. Di Surabaya, antusiasme penonton melonjak. Tiket pertandingan babak 16 besar langsung diburu. Supporter bahkan udah siapin yel-yel baru khusus buat nyindir Vietnam. Meski begitu, Sugiyama mengingatkan anak asuhnya untuk tetap fokus. Jangan terlalu larut sama euforia, karena Polandia itu lawan yang disiplin, ujarnya. Sementara itu, Vietnam mencoba diam. Belum ada pernyataan resmi dari pelatih atau federasi mereka soal alasan dua pemain itu bisa masuk ke tim. Banyak pihak menilai, mereka sedang mencari cara buat meredam kehebohan ini. Tapi netizen udah keburu kreatif. Ada yang bikin caption, kalau nggak bisa menang secara teknik, jangan coba-coba menang secara trik. Kasus ini juga memunculkan pertanyaan tentang sistem verifikasi atlet di level internasional. Beberapa pengamat mendesak agar tes identitas dan gender dilakukan lebih awal sebelum turnamen dimulai. Indonesia sendiri nggak mau larut dalam drama. Mereka lebih fokus latihan blocking, serve, dan smash. Yang penting, kita siap di lapangan. Kalau udah main, nggak ada alasan buat kalah tanpa perlawanan, kata asisten pelatih. Para pemain pun mengaku termotivasi karena banyak dukungan dari masyarakat. Bahkan orang-orang yang nggak pernah nonton voli, sekarang jadi ikut dukung, kata salah satu middle blocker sambil senyum. Turnamen ini kini makin panas. Semua tim yang lolos ke 16 besar tahu, satu kesalahan kecil bisa bikin mereka pulang. Dan jangan sampai pulang gara-gara hal konyol kayak Vietnam, tambah seorang pengamat sambil ngakak. Bagi Indonesia, kisah ini akan selalu dikenang. Dari awal cuma di posisi kelima, sampai tiba-tiba tembus ke 4 besar Pool A. Itu bukan cuma soal hoki, tapi juga bukti bahwa peluang bisa datang kapan saja. Dan buat Vietnam, semoga ini jadi pelajaran.
Olahraga itu bukan cuma soal menang, tapi soal main dengan jujur. Karena kalau enggak, ujung-ujungnya cuma dapat tepuk tangan, tapi dari penonton yang ketawa.